Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah pertemuan ke-6 ya. Jadi melanjutkan pertemuan yang kemarin tentang Al-Qunah. Hari ini kita akan bahas. Nah, ini untuk Al-Qunah di sini hidrokarbon tak jenuh mempunyai ikatan rangkap 3. Jadi sifatnya menyerupai alkana tetapi lebih reaktif. Struktur Al-Qunah ini merujuk pada rumus CnHH2n-2. Jadi Ibu mengingatkan kembali untuk alkena CnH2n, untuk alkana CnH2n plus 2 untuk strukturnya. Itu. Contohnya adalah etuna. Etuna ini adalah asetilen atau CH. Jadi pembuatannya C2 plus H2O menghasilkan C2H2 plus CaOH2. Jadi sifatnya tuh endoterm, mudah meledak. Suatu gas tak berwarna, baunya khas. Penggunaan etuna ini pada pengelasan dibakar dengan U2 memberikan suhu yang tinggi, kurang lebih 3000 derajat Celcius. Jadi lumayan cukup panas ya. Dipakai untuk mengelas besi dan baja, untuk penerangan dan untuk sintesis senyawa lainnya. Contoh dari deret Al-Qunah ini adalah C2, ini etuna. Kalau C-nya 4 butuna, ini C-nya ada 5 berarti pentuna. Rumusnya CnH2n-2. Nah, ini adalah untuk contoh Al-Qunah, ada N2 etuna, N3 propuna, dan yang N5 adalah propentuna. Bagaimana tata nama Al-Qunah? Sama dengan alkena, hanya ikatan rangkapnya yang berbeda. Kalau Al-Qunah ikatan rangkapnya ada 3. Jadi di sini penomorannya dimulai dari ujung yang paling dekat dengan ikatan rangkap. Contoh di sini adalah 1 butuna, di sini 2 butuna, 1 pentuna. Di sini ada 1 2 3 4 5, berarti 2 pentuna. Di sini ada 4 etil, 2 heksuna. Ya, seperti itu. Nah, ini bisa dilengkapi nanti apa nama senyawanya. Dari contoh di atas, jadi bisa disimpulkan bahwa Al-Qunah ini adalah termasuk golongan senyawa alipatik tak jenuh dengan satu ikatan karbon rangkap 3 ya. Sifat fisik Al-Qunah ini lebih reaktif dibanding dengan alkana dan alkena, tetapi tidak terlalu polar ya. Sifat fisiknya hampir sama dengan alkana. Kepolaran Al-Qunah ini lebih besar dibanding alkena, lebih besar dibanding dengan alkana. Baik alkana, alkena, dan Al-Qunah ini tidak larut di dalam air. Reaksi Al-Qunah ini ada adisi, reaksi dengan X2 dan HX. Jadi ada halogenasi, ada hidrogen halida, hidrasi dengan H2O, hidrogenasi katalitik, dan stereokimia hidrogenasi. Nah, ini adalah untuk adisi halida ya. Jadi kalau cirinya adisi halida ini akan melibatkan HCl, contohnya HBr gitu. Nah, ini asetelina dengan HX menghasilkan vinyl halida. HX ini 1,1 dihaloetana. Ya, ini untuk reaksi adisi halida. Bagaimana dengan adisi halogen? Halogen itu bisa Br2, Cl2. Nah, ini contohnya 2 butuna ditambah 2 Br2. Nah, ini ada ralat, ini harusnya 4 Br2. Jadi di sini produknya ada Br-nya ada 4 ya. Jadi hasilnya 2,2,3,3 tetra bromobutana. Ini ada reaksi adisi halogen ya, seperti itu. Untuk yang ketiga, ini adalah reaksi hidrasi. Kalau hidrasi ini cirinya pasti melibatkan H2O. Contohnya di sini ada heksuna ditambah H2O dengan katalis H2SO4
akan mengalami transisi. Ini mengalami transisi akan menghasilkan suatu enol, yaitu 2 heksanol. Di sini apa yang menjadi perubahannya? Di sini gugusnya berbeda. Maksudnya bukan gugusnya, ikatan rangkapnya berbeda dari ikatan rangkap 3 menjadi rangkap 2. Dan di sini ikatan rangkapnya berubah menjadi, di sini C-nya pindah, OH-nya ini di sini pindah ke C1, di sini adalah menghasilkan suatu enol ya. Jadi ikatan rangkap 2 di sininya menghasilkan enol. Kemudian terjadi reaksi reversibel yang menghasilkan 2 heksanon. Jadi ada 2 proses ya kalau untuk reaksi hidrasi. Yang pertama itu heksuna. Jadi ada terjadi 2 kali reaksi di sini. Yang pertama itu heksuna ditambah H2O dengan katalis H2SO4 mengalami transisi akan menghasilkan suatu enol, yaitu 2 heksanol ya, dengan ikatan rangkap 3 berubah menjadi ikatan rangkap 2. Kemudian reversibel akan menghasilkan gugus keton, menghasilkan 2 heksanon seperti itu. Itu untuk reaksi hidrasi. Yang keempat, hidrogenasi katalitik. Nah, ini hidrogenasi katalitik dengan PT ya katalisnya. Propuna ditambah 2H2 akan menghasilkan propana. Jadi ikatan rangkap 3 akan menjadi alkana. Kemudian di sini etanitril dengan H2 akan menghasilkan etilamina. Yang terakhir ini adalah stereokimia hidrogenasi. Nah, stereokimia hidrogenasi ini 2 butuna ditambah H2 di PDD aktivasi, reaksinya adisi akan menghasilkan cis ya, cis 2 bitena. Jadi jangan salah, selalu kalau ada di latihan soal posisinya masih ada di trans. Jadi cis ya, cis ini adalah berhadapan, misalnya H dan H, CH3 dan CH3. Jadi tergantung substratnya. Kalau misalnya 6 heksuna ditambah H2 berarti posisinya adalah cis, misalnya cis 2 heksena seperti itu. Nah itu untuk materi pada alkuna. Jadi ibu sudah memberikan alkana, alkena, dan alkuna. Jadi udah bisa membedakan alkana itu apa, alkena itu apa, alkuna juga apa, dan reaksi-reaksinya itu apa, harus bisa dibedakan. Nah ini secara lengkap atau bisa aplikatifnya kita akan latihan soal. Nah, ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.